Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Windia Remanita Hermat. Saya dari kelas 10C SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi dan hukum. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu dampak sosial informatika. Jadi teman-teman, dampak sosial informatika yaitu perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang dampak-dampak apa saja yang diberikan pada bidang hukum atau dalam bidang hukum, yaitu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Jadi teman-teman, contohnya pada sebelum kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi kemarin, kita menggunakan cara manual. Jadi itu membutuhkan waktu juga atau membuang-buang waktu gitu dengan proses-proses yang lama. Sedangkan saat kita menggunakan TIK sekarang ini, kita dapat menghemat waktu dan mempercepat proses pembuatannya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi, ini juga menguntungkan bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan juga mempelajari tentang hal-hal yang menyangkut dengan TIK. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan kerja. Tentunya banyak juga lowongan-lowongan kerja yang dilakukan dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya menjadi admin, editor, ataupun content creator. Yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Jadi teman-teman, dengan adanya TIK kita dapat mempromosikan produk-produk yang kita jual, tetapi itu juga sangat menguntungkan kita karena kita tidak perlu membuang biaya untuk memprint brosur misalnya. Yang keenam, perubahan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Yang kedelapan, harga barang lebih murah karena biaya operasinya murah. Karena cuma menggunakan laptop, wifi juga bisa menghemat biaya ya teman-teman. Yang kesembilan, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang ke-10, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking. Jadi teman-teman, tidak hanya positif, jadi dampak negatifnya juga ada. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya tidak bisa menggunakan alat teknologi yang dimana alat teknologi tersebut dihubungkan dengan teknologi yang wajib diketahui cara-cara tertentunya. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasinya secara moral mengalami kemerosotan. Jadi di sini generasinya itu sangat malas, jadi mereka terlalu berkegantungan pada teknologi dan informasi. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Jadi teman-teman, bisa terjadi juga penipuan ya. Yang keempat,
resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Jadi teman-teman, itu juga biasa terjadi pada saat awal-awal corona. Jadi semuanya itu dilakukan secara online, dan orang-orang yang belum tahu apa itu teknologi informasi dan juga komunikasi harus mengetahui hal-hal tersebut, karena itu merupakan salah satu kewajiban. Yang kedua teman-teman, yaitu dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi di bidang hukum. Yang pertama itu dampak positifnya dulu. Yang pertama, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya informasi yang cepat. Saat kita ingin melakukan kegiatan untuk berdiskusi perihal hukum seperti keperluan politik, kita dapat secara cepat untuk menyampaikannya. Sebab adanya gadget untuk membantu kita menyampaikan pesan. Tak butuh waktu lama, kita dapat saling bertukar pesan. Misalnya, kita akan bekerja sama dengan negara Singapura mengenai politik. Dengan adanya teknologi tentunya dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan negara tersebut. Yang kedua, perkembangan iptek dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. Masyarakat dapat mencari situs-situs hukum yang terkait dengan apa yang dicari tanpa bertanya dengan pihak terkait ataupun pihak-pihak lain yang mengetahui informasi-informasi tersebut. Misalnya, kita ingin mencari tentang pasal-pasal tentang HAM, kita tidak perlu bertanya ke Komnas HAM, tapi cukup mencari di website yang berkaitan dengan HAM, dan semua itu dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Penggunaan teknologi perangkat cerdas dari ponsel pintar hingga tablet dengan pertimbangan efisiensi dan keserbaguna-gunaannya. Alat-alat ini dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan insiden secara tepat, cepat, nirkabel, dan mengambil foto menghasil catatan polisi. Yang keempat, penegak hukum dapat dengan mudah memantau dan dapat cepat tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penyelundupan, dan penggunaan narkoba, pembunuhan, dan pemerkosaan merupakan hal yang sering muncul atau kita dengar. Jadi teman-teman, iptek ini memudahkan kita, dan juga pada saat polisi-polisi mencari pembuktian dalam masalah tersebut, dia juga menggunakan alat-alat teknologi, yaitu misalnya pada kasus pencurian. Jadi polisi dapat mencari tahu lewat rekaman CCTV misalnya. Jadi dari situ para polisi dapat menemukan bukti berkaitan dengan kasus pencurian. Yang kelima, masyarakat dengan mudah memberikan aspirasi atau pendapat. Contohnya itu teman-teman, pada video-video viral yang sekarang itu ada seorang mahasiswa berasal dari Indonesia, tetapi dia sekarang belajar atau berkuliah di Australia, bernama Bima. Jadi dia mengusulkan tentang pembangunan-pembangunan yang berada di kota Lampung. Jadi maka dari itu para pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak berwenang dari kota Lampung segera melakukan pembangunan-pembangunan yang memang belum diselesaikan. Sama seperti bidang ekonomi, jadi dampak sosial di bidang hukum juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, banyaknya kejahatan di dunia maya, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwa dasarnya kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum dapat kita lihat ketika hacking terjadi mengambil data-data pemerintah, tentunya akan merugikan banyak pihak. Itu sangat berbahaya teman-teman, apalagi banyak hacking-hacking yang mengambil dokumen-dokumen rahasia milik negara kita. Yang kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI, di mana munculnya berita-berita yang tidak benar
mengenai hukum di Indonesia. Tentunya dapat membuat disintegrasi terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya para provokator akan membuat orang terpengaruh sehingga masyarakat yang merasa itu benar akan membuat kerusakan, baik itu kerusakan skala kecil maupun skala besar. Yang keempat, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan bergotong royong. Jadi teman-teman, itu saja dampak positif, dampak negatif TIK dalam bidang hukum dan bidang ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.